berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini ada yang mau masuk? Ada. Izin. Berapa orang? 2. Kenapa? Urusan keluarga, Bu. Ya. Ada. Sibuk ya pada? Kakaknya juga mungkin Bapak. Keluar kota. Oh ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan. Sebelumnya kan kita udah belajar tentang sistem pencernaan juga ya. Jadi sekarang kita lanjut ke sistem pencernaan. Pernafasan maksudnya. Nah, biasanya di pagi hari kan kalian biasanya buka jendela gitu kan. Terus kalian hirup ke udaranya. Terus yang kalian rasain itu apa? Iya. Nah, kegiatan itu yang apa namanya? Kegiatan itu biasa kalian sebut apa? Bisa disebut sebagai apa? Kegiatan apa? Bernafas. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimanakah mekanisme bernafas dalam tubuh kita, serta apa saja organ-organ yang berperan dalam proses bernafas. Kira-kira di sini ada yang mau menjawab nggak? Ada yang tahu nggak sih pengertian dari pernafasan itu? Bu, menghirup udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, betul. Ada lagi yang lain? Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Iya, betul juga. Jadi pernafasan itu adalah proses menghirup dan menghembuskan udara. Nah, di fisiologi itu pernafasan meliputi 2 proses, yaitu pernafasan internal dan eksternal. Kalau pernafasan internal itu adalah proses metabolisme menggunakan oksigen serta pembentukan karbon dioksida dari air yang terjadi pada mitokondria di dalam sel. Jadi terjadi di dalam tubuh kita ya, di dalam sel. Terus kalau pernafasan eksternal itu adalah rangkaian proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida antara tubuh dengan lingkungan eksternal. Nah, fungsi pernafasan itu ada 5. Yang pertama untuk bernafas, yaitu sebagai pertukaran oksigen dengan karbon dioksida yang tadi sudah dijawab dengan Mbak Ustazah dan Mbak Lili. Terus bisa membawa sesuatu, dapat membantu kita dalam berbicara. Coba kalau misalnya kita berbicara tapi kita tahan nafas, bisa nggak? Enggak, Bu. Coba ya. Mending dulu. Nggak bisa kan? Kita butuh bernafas. Itu coba kasih ke Bapak. Iya kan, nggak bisa kan? Terus ya, selanjutnya sebagai adaptasi tubuh karena bisa mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkan sesuai kondisi tubuh. Kemudian melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Nah, sekarang masuk ke organ-organ sistem pernafasan. Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung itu merupakan tempat masuknya udara dari luar. Rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat tulang hidung, serabut pembau atau olfaktori, serabut saraf menuju otak dan rambut-rambut halus atau silia saraf pembau. Ini kan tulang hidung. Terus ini saraf pembau. Di sini saraf pembau ke otak. Ini selaput lendirnya di sini. Nah, ini yang kayak rambut-rambut ini namanya silia atau rambut hidung. Nah, fungsi selaput lendir dan silia itu untuk menyerap debu dan kotoran yang masuk ke dalam hidung, mengatur suhu udara, serta mengenali bau melalui saraf olfaktori. Kemudian yang kedua, faring atau tekak. Udara dari rongga hidung akan masuk ke faring. Nah, faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernafasan dan rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Jadi ada 2 ya. Ini saluran pencernaan bagian sini ada 2. Kemudian selanjutnya ada laring. Pada laring terdapat pita suara dan epiglotis atau pangkal tenggorokan. Pada saat menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke
Sedangkan saat bernafas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke laring lalu menuju ke tenggorokan. Pada bagian bawah epiglotis itu terdapat tulang rawan tiroid yang membentuk jakun yang lebih tampak pada laki-laki daripada perempuan. Mau bertanya dulu. Kalau misalnya epiglotisnya tuh berarti makannya nggak bisa masuk itu? Iya. Berarti kalau kita nafas nggak bisa makan juga? Iya, makanya nanti kalau lagi makan jangan sambil ngomong biar nggak kebuka dua-duanya. Jadi kalian nggak kesel gitu loh. Terus yang selanjutnya adalah trakea atau batang tenggorokan. Trakea itu berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih dari 10 cm. Nah, trakea ini bercabang di dalam paru-paru membentuk bronkus. Yang dua ini ya. Nanti di sini akan bercabang membentuk bronkus. Kemudian ada trakea atau batang tenggorokan. Ini trakea itu terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan terluar yang terdiri dari jaringan ikat, lapisan tengah yang terdiri dari otot polos dan cincin tulang rawan, yang di trakea itu tersusun dari 19 sampai 20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Kayak huruf C kan teman-teman. Terus bagian belakang cincin tulang rawan itu tidak tersambung ke esofagus sehingga menyebabkan trakea tetap terbuka. Lapisan dalam itu terdiri dari jaringan epitel silindris selapis bersilia yang menghasilkan lendir. Kemudian ada trakea atau batang tenggorokan. Oh, ini salah ya. Ini lanjutannya tadi. Jadi lendir itu berfungsi untuk menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Selanjutnya debu dan mikroorganisme didorong oleh silia menuju ke belakang mulut. Silia itu berfungsi untuk menyaring dan mengeluarkan benda asing melalui batu. Kemudian selanjutnya ada bronkus. Bronkus itu merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus mirip dengan trakea, bedanya dinding bronkus itu lebih tipis dari trakea. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Nah, di bronkiolus ini merupakan cabang dari bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang makin halus, kecil, dan berdinding tipis. Bronkiolus tidak punya tulang rawan tetapi punya silia. Setiap bronkiolus bermuara ke alveolus. Kemudian selanjutnya alveolus. Alveolus itu merupakan saluran akhir dari pernafasan. Dinding alveolus itu banyak mengandung kapiler darah. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Struktur alveolus yang mendukung pertukaran gas yaitu yang pertama karena dindingnya sangat tipis sehingga gas-gas itu dapat berinfusi dengan mudah melewati membran alveolus. Yang kedua berbentuk seperti kantong kecil yang jumlahnya sangat banyak. Itu untuk memperluas permukaan untuk dalam pertukaran gas. Kemudian yang ketiga, permukaan dalamnya itu dilapisi epitelium sehingga memungkinkan difusi gas antara oksigen dengan karbon dioksida. Dan yang terakhir, bagian luar terdapat kapiler darah untuk mempercepat proses difusi dan pengangkutan gas. Nah, yang terakhir ini ada paru-paru. Paru-paru merupakan alat utama pernafasan manusia yang terletak di rongga dada di bagian atas. Paru-paru berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kiri dan kanan yang terbagi lagi menjadi belahan atau lobus. Belahan itu ini loh kan, ini ada yang pertama, belahan pertama, terus ini belahan kedua. Nah, yang paru-paru kiri itu ada 2 lobus, ini 1, 2. Kalau yang kanan itu 1, 2, 3. Paru-paru itu dibungkus oleh selaput tipis rangkap 2 yang disebut dengan pleura. Kedua paru-paru dibatasi dengan cairan pleura sebagai pelumas sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernafas. Nah, mekanisme bernafas itu, kegiatan bernafas ditandai dengan mengambil dan mengeluarkan udara yang melibatkan serangkaian organ-organ pernafasan. Urutan keluar masuknya udara itu seperti tadi yang organ yang sudah dijelaskan di awal. Yang pertama ada rongga hidung, terus faring, terus hidung, trakea, bronkus,
kegiatan mengambil udara pernafasan disebut dengan inspirasi, serta kegiatan mengeluarkan udara disebut dengan ekspirasi. Nah, sekarang kita masuk ke tugas kelompok ya. Untuk pengerjaannya ini secara berkelompok, biar lebih mudah langsung dibagi di kelompok yang pertama yang kelompok berpanja, terus yang kedua kelompok kita. Tulis nama kelompoknya nggak? Iya, tulis nama kelompok sama anggota ya. Udah selesai? Sudah. Kita coba lebih tukar di kelompok satu ke kelompok dua dari kelompok. Kan dikoreksi. Nanti dikoreksi ya, Bu? Iya. Yang pertama nomor satu itu tadi hidung, ya betul. Terus nomor dua hari. Nomor tiga hari. Nomor empat nomor lima yang keenam perbedaannya kanan dan kiri. Lobusnya Yang kanan ada 3. Iya, yang kanan kirinya 3. dua. Tadi kan, yang ini yang kanan ini 1, 2, 3. Terus kalau yang kiri ini 1, nih contohnya di sini Ada 2. Sini cuma 2 ya di sini. Terus nomor 7 Terus nomor 8 terus 9 terus. Ya, jadi
100 Bu. Keren banget ya. Siapa dong Bu yang menang Bu? Jadi setelah kita mempelajari materi sistem pernapasan tadi, kesimpulannya ada yang bisa menyimpulkan? Volunteer. Boleh. Jadi tadi kita udah belajar tentang sistem pernafasan, terus bagian-bagiannya, yaitu tadi ada rongga hidup, lari, trakea, paru kanan, paru kiri, bronkus, bronchiolus, sama alveolus. Iya. Oke, terima kasih Mbak Dewi sudah menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.